Oke, di sini gue bakal buat video perbandingan simpel aja berdasarkan apa yang gue rasakan, berdasarkan pemakaian orang lain juga. Jadi gue bakal buat video compact. Sebenarnya gue udah buat konten nggak worth iPhone yang nggak worth it itu banyak ya. Cuman kan di sini klasifikasinya banyak. iPhone itu ada yang harga 1 jutaan, ada yang harga 2 jutaan, ada yang harga 3 jutaan, 4 juta, 5 juta, sampai 10 juta, 12 juta. Itu harga second ya. Jadi kalau ngomongin market second, itu bakal banyak sekali video-video yang harus gue buat. Nah, jadi di video kali ini adalah episode kalau lu punya budget 4 juta, mendingan lu gak usah beli iPhone X. Makanya alasan gue buat konten ini adalah budget di range harga 4 juta itu gue belum buat. 4 juta ke 5 jutaan, apakah worth it atau tidak beli sebuah iPhone tertentu di budget di sekitar 4 juta 5 juta. Nah, konten itu belum gue buat dan sekarang gue buat. Topiknya adalah iPhone X. Nggak worth it buat beli iPhone X. Nah, kenapa iPhone X ini menjadi nggak worth it? By the way, sebelum gue mulai, ini adalah video full budget, simple. Tapi ya kalau lu beli iPhone itu karena gengsi, gue yakin video ini nggak cocok. Mending langsung lu close aja videonya. Tapi kalau lu beli iPhone karena lu pengen pengen dapetin apa sih? Lu udah ngeluarin duit sebanyak ini. Sebenarnya apa yang lu keluarin worth it nggak sih buat lu dari segi value for money-nya itu dapat nggak sih? Nah kalau mungkin lu ngincar ke situ, video ini cocok banget buat lu, seriously, karena di sini gue bakal deep talk, gue bakal bicara jauh lebih dalam mengenai iPhone yang bakal gue bahas. Jadi sorry kalau agak panjang sedikit durasi videonya. iPhone X. Ini gue sekedar kisi-kisi aja, maksudnya sekedar iseng-iseng aja bandingin sama iPhone 12 Pro Max yang varian terbaru biar lu bisa dapat sendiri bayang-bayangnya. Kalau kita bandingkan untuk iPhone X itu dengan iPhone yang lain, warnanya iPhone X itu miskin color, dia cuma ada varian silver dan varian space gray. Kalau lu lihat di samping ya kan itu ada 4 pilihan warna, tapi sebenarnya kalau mau banyak variannya ada 5C, ada iPhone XR, ada iPhone 11 yang pilihan warnanya jauh lebih banyak. Jadi lu kalau mau nyari yang colorful gitu, banyak varian Apple yang ngeluarin warna variannya banyak. Jadi gue nggak bahas itu. Intinya di sini kalau belum beli iPhone X itu cuma tersedia 2 varian warna, space gray dan warna silver. Next. Nah, ini gue bakal ngomongin soal layar dulu nih. Layar yang ada di iPhone X itu 5,8 inch dan iya, apakah worth it? Worth it sekali dari segi ukurannya. Layar iPhone X ini kenapa worth it gue bilang, tapi ini jadi kayak senjata makan tuan sendiri, men. Layar yang ada di iPhone X ini, gue sebelumnya cerita dulu sedikit apa yang gue omongin. Gue adalah sebagai seorang seller juga. Gue adalah pedagang juga, di mana gue udah megang ratusan unit iPhone X yang bakal gue dagangin. Dan itu untuk mensortir stok iPhone X itu butuh waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Kenapa? Karena rata-rata stok second iPhone X itu layarnya banyak bermasalah. Dia tuh layar bermasalah itu kayak garis-garis hijau, ya kayak garis-garis gitulah. Ya inilah faktor umur, faktor dimana tuh entah kenapa banyak aja gitu yang second layarnya itu kalau di brightness tertentu kayak bergaris-garis dan lain-lain. Jadi menurut gue layar yang ada di iPhone X itu memang enak, ukuran itu pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Tapi ukuran 5,8 inch ini yang enak ini itu tersilangkan, ternodai dengan kondisi kenyataan di lapangan untuk market second ya. Jadi kalau lo beli iPhone X, riskan sekali lo bakal mempunyai umur yang pendek untuk layar iPhone X. Risiko bermasalahnya tinggi. Jadi ini poin pertama kenapa iPhone X nggak worth it. Next, kita cari. Nah, ini dia nih, kamera. Kamera yang ada di iPhone X, lo bisa lihat sendiri, ini 2 lensa, jadi wide sama telephoto. Kalau lo beli iPhone X, ini poin kedua ya kenapa nggak worth it. Kalau lo beli iPhone X, kenapa nggak worth it untuk di poin kamera ini? Ini poin kedua. Pertama, kalau lo bisa beli iPhone X, lo bisa beli iPhone XR. Iya kan? Iya nggak sih? Lo bisa beli iPhone XR, berarti lo bisa beli iPhone X, berarti lo bisa beli iPhone 8 plus sama 8 biasa. Nah, kalau lo ngincar hasil kamera, hasil foto, hasil video, hasil yang setara lo bisa dapetin di device yang lebih murah di iPhone 8 Plus atau sedikit miskinin lagi budgetnya di iPhone 8 biasa. Itu hasil videonya sama hasil fotonya 11-12 mirip semirip-miripnya untuk hasil kualitasnya. Tapi karena lo beli iPhone X dengan uang yang sama, lo bisa milih iPhone XR, di mana iPhone XR itu harganya 11-12 sama iPhone X, lo bisa dapat hasil perekaman video jauh lebih baik, hasil pemotretan kameranya jauh lebih oke.
Mungkin sebagian orang, ya gue yakin sih lu di luar sana, itu kan kamera cuma satu. Nah gini deh, lu kan belum coba make. Kalau lu nggak percaya kata gue, lu coba aja beli iPhone X. Habis itu lu coba siap-siap aja dari risiko-risiko yang gue bilang tadi. Lu coba pakai tuh kamera, lu coba pakai aja deh tuh HP sekian hari atau sekian minggu. Habis itu lu coba jual lagi, lu coba upgrade ke iPhone XR. Jelas sekali perbedaan kameranya jauh banget. Jadi ngomongin soal kamera, kamera yang ada di iPhone XR itu that's way 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 better, lebih baik lah. Jadi kamera iPhone XR jauh lebih baik. Poin kedua kenapa gak worth it? Karena lu ngeluarin budget yang sama. Kalau lu beli iPhone XR di budget yang sama ya, sama-sama bisa beli iPhone X, sama-sama bisa beli iPhone XR, lu bakal dapetin kualitas kamera yang jauh lebih baik kalau lu beli iPhone XR. Jadi gua nggak rekomendasi lu beli iPhone X karena kameranya ya ampas lah, biasa aja. Next. Nah, ini nih. Dari segi performa, gue adalah tipikal orang yang bukan anak ngegame banget ya. Gue bukan anak game banget. Gue tuh jauh lah dari kata game. Makanya lu kalau lihat gue ngebahas soal game tuh ampas banget kaku. Tapi gue punya banyak temen yang suka main game di HP. Kebetulan HP-HP bekas konten gue iPhone 11, 12, kadang ya udah lu pakai dulu buat ngegame seminggu 2 minggu gitu. Habis itu lu kasih tau ke gue feedbacknya apa. Yang gue rasakan adalah ketika teman-teman gue pakai iPhone X ini buat ngegame, ya mungkin kalau lu masih nggak percaya kata-kata gue, lu coba tanya teman-teman lu pakai iPhone X buat ngegame dan lu coba komparasi deh sama orang-orang yang pakai iPhone 8 Plus buat ngegame. Jauh lebih enak main game di iPhone 8 Plus ketimbang di iPhone X biasa. Kenapa? Karena pertama, iPhone X itu ada penurunan performa ketika HP-nya panas. Otomatis, iPhone X itu kalau dipakai main game sekarang cepat panas. Lo mau tahu kenapa? Kalau gue ngebahas ini dari sisi hardware ya, dari ngebahas kalau gue ngebahas secara detail dari hardwaringnya kenapa iPhone X itu gampang panas buat ngegame sekarang. Itu video bisa 20 menit, 30 menit sendirian. Jadi gue nggak perlu bahas itu secara dalam. Tapi intinya kalau lo buat ngegame dengan budget yang sama, ada opsional. Kalau lu pengen budget yang lebih murah, lu udah bisa nih beli iPhone X. Gue lebih rekomendasiin lu, ya udahlah, luangin sedikit lah duit lu, lebih murah sedikit, varian 8 Plus aja. Lu udah bisa dapat performa game jauh lebih baik ketimbang iPhone X. Atau dengan budget yang sama, lu pilih aja iPhone XR. Budgetnya sama, performanya jauh lebih baik daripada iPhone X biasa. Jadi menurut gue iPhone XR itu adalah sebuah kekurangan dari iPhone X. Jadi kalau apapun yang kekurangan yang ada di iPhone X, ya mendingan lu ambil ke iPhone XR. Jadi kalau buat performa, ini poin ketiga, performa iPhone X itu nggak worth it sama sekali. Karena ada varian yang lebih murah tapi performa sama, ya iPhone 8 Plus. Atau dengan harga sama, performa jauh lebih baik iPhone XR. Jadi serius kan, iPhone X tuh nggak worth it. Dari segi baterai, nah ini masih ada hubungannya sama ngegame. Dari data yang gue terima dari teman-teman gue main game ya, termasuk gue secara personal ya. Kalau gue secara personal itu memang nggak merhatiin banget baterai consumption. Jadi yang gue rasain sih fine-fine aja. Tapi buat ngegame itu iPhone X itu baterainya ciut, copok. Jadi gue lebih ngerekomendasiin lo ke iPhone XR atau iPhone 8 Plus aja. Ya mungkin faktor umur itu mempengaruhi semua yang ada yang gue sebutin dari awal sampai sekarang ini. Dan ya mungkin 3 poin aja yang bisa gue kasih tahu ke lo bahwa iPhone X itu nggak worth it lagi buat dibeli di tahun 2021 atau tahun seterusnya. Jadi masih banyak pilihan-pilihan iPhone yang lebih worth it lagi. Dan yang kayak gue bilang dari awal, kalau lo beli iPhone X karena gengsi, video ini nggak guna sama sekali dan ya lo silakan beli iPhone X karena itu duit-duit lo. Di video ini gue cuman pengen ngajak lo buat diskusi ringan aja terhadap apa yang gue rasain, terhadap data lapangan yang gue alamin, dan ya sampai jumpa di video berikutnya.